got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, I'm the block with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Hadini, biasa dipanggil Dini dengan NIM 23114020 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Dina, yaitu pertanyaan yang pertama, bagaimana proses mendengarkan aktif dapat meningkatkan terhadap pesan yang disampaikan oleh pembicara, yaitu mendengarkan teman dengan aktif dan membantunya bicara agar nyaman berbagi informasi atau cerita dengan anak. Ketika kita mampu menerapkan kemampuan dengan secara tulus, mendengarkan secara aktif, maka teman tersebut akan meningkatkan ketertarikan untuk terus berkomunikasi dengan kita. Pertanyaan yang kedua, apa peran empati dalam kemampuan menyimak yang baik? Bagaimana kita mengasah kemampuan empati tersebut saat mendengarkannya? Yaitu, peran empati dalam kemampuan menyimak yang baik, yang pertama meningkatkan sifat kemanusiaan, dan yang kedua keadaban dan moralitas untuk menimbulkan rasa simpati dan memperhatikan terhadap orang lain, khusus untuk berbagi pengalaman. Sedangkan kemampuan empati saat mendengarkan tidak hanya mendengarkan dan memahami kronologis permasalahan, penyebab permasalahan, atau kata lain teknis dan kisah. Pertanyaan yang ketiga, berikan contoh konkret bagaimana keterampilan mendengar seperti membedakan intonasi suara dapat mempengaruhi pemahaman Anda terhadap pesan pembicara. Yaitu, maksud di sini adalah menyimak untuk mengapresiasi. Contohnya, ketika orang membaca puisi, berita, musik, dialog, perdebatan, dan lain-lain. Yang keempat, mengapa keterampilan berpikir kritis penting dalam proses menyimak yang baik? Bagaimana Anda dapat menerapkan saat mendengarkan pembicara? Keterampilan berpikir kritis penting dalam proses menyimak yang baik adalah untuk mengetahui bagaimana kita mampu berpikir secara kritis untuk mencari kesalahan atau kekeliruan, bahkan butir-butir yang baik dan benar. Sedangkan menerapkan saat bagaimana kita menerapkan saat mendengarkan berbicara, yaitu dengan menyimaknya penuh perhatian dan fokus, dan lain-lain. Yang kelima, bagaimana penggunaan catatan atau pencatat saat mendengarkan dapat membantu Anda dalam proses pemahaman dan retensi informasi, yaitu dengan mencatat poin-poin yang menurut kita penting. Pertanyaan yang keenam, apa perbedaan antara mendengarkan dan mendengarkan tanpa tujuan? Bagaimana menentukan tujuan mendengarkan dapat meningkatkan efektivitas sebagai pendengar? Yaitu dengan mendengarkan sepenuh hati dan jangan potong di saat orang memberi pembahasan. Sedangkan menyimak tanpa tujuan hanya sekedar menyimak, tapi tidak begitu fokus sepenuh hati untuk mendengarkan pembahasan yang diberikannya. Yang pertanyaan yang ketujuh, bagaimana konteks dan latar belakang pengetahuan Anda tentang topik yang sedang dibicarakan, yang dapat mempengaruhi pemahaman Anda terhadap pesan pembicara? Yaitu, mendengarkan lawan bicara dalam berkomunikasi, mengajukan pertanyaan, memberikan informasi dengan jelas, dan mengombinasikan komunikasi. Pertanyaan yang ke-8, apa yang dapat kita lakukan untuk memastikan kita tidak terganggu oleh distraksi saat mendengarkan orang lain? Bagaimana meningkatkan fokus dan perhatian kita? Yaitu kita dapat melakukan, kita tidak mudah
teralih oleh berbagai faktor, dan tidak terlalu banyak bicara. Faktor lingkungan juga mempengaruhi, dan selanjutnya fokus saat menjelaskan orang lain. Adapun cara meningkatkan fokus yaitu mengajukan pertanyaan, melakukan kontak mata, dan menjaga postur tubuh tetap terbuka dan menyambut. Pertanyaan yang ke-9, bagaimana kita dapat mengembangkan keterampilan menyimak sebagai kemampuan berkomunikasi yang efektif dalam berbagai konteks seperti dalam pekerjaan atau hubungan internasional, yaitu menghargai, mendengarkan, memperhatikan, dan menanggapi apa yang dibicarakan lawan bicara dengan baik, menjadi komunikasi yang hangat dan menyenangkan beserta tidak fokus dengan pembicara diri sendiri. Yang ke-10, berikan contoh situasi di mana kurangnya kesabaran saat mendengarkan dapat merusak komunikasi atau hubungan dengan orang lain. Bagaimana kita dapat meningkatkan kesabaran kita dalam mendengarkan, yaitu menjadi orang yang proaktif, bukan reaktif. Misalnya merespon segala sesuatu dengan cepat, contohnya ketika kita berada di dalam bus. Karena agak sesak, maka secara tidak sengaja ada orang menginjak sepatu kita, maka seketika itu kita akan marah. Demikianlah hasil jawaban saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.